Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sehobi, teman-teman semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya mau review ya sedikit tentang tabung kapsul ya, tabung kapsul P5 upgradean saya sendiri pribadi ya. Jadi lama juga saya nggak bikin video karena lumayan sibuk kerja, terus baru kemarin juga baru datang bahannya, baru pesan tabung kapsul ya, tabung P5. Jadi saya buat unit as daluk saya kemarin, saya mau saya ganti aja sama P5 ya. Jadi saya nggak pakai yang ori, terlalu banyak yang mau diubah, jadi agak sedikit ribet ya. Jadi saya ganti yang P5 aja, itu juga belum PNP ya. Oke. Kita langsung aja. Jadi ya di sini ada dua tabung ya. Yang ini ya tabung ori ya, ori dari unit ya. Nah, ini tadinya saya mau pakai, mau di upgrade, tapi terlalu banyak ya, terlalu banyak yang mau diubah. Dari pentilnya ini banyak yang mau dibubut, jadi dipikir-pikir juga sayang, ini masih orinya mau diubah. Jadi saya beli yang P5. Jadi saya di sini beli yang P5 yang ini sebenarnya khusus sub Tiger Innova ya, Phonik. Dia ada grafir elevan ya. Jadi kemarin saya mau cari yang khusus sub as deluk seperti ini. Ini ya. Tapi saya nggak nemu yang produk ini elevan atau yang P5 ini. Saya nggak nemu. Saya ada nemu tapi bukan yang ini ya. Tapi dia hanya versi P5 aja, tapi bukan elevan atau yang P5 gini bungkusnya, bukan. Dia tanpa bungkus sih. Ada saya lihat di online, di toko online. Nah, jadi ini juga nggak bisa PNP ya, karena ini sub Tiger ini beda sama sub as dulu. Jadi bedanya di sini. Ini dia ini. Ini dia kan ada dalamannya. Buat pasang dudukan ini, buat dudukan pipa transfer angin. Nah, begini. Jadi ini PR buat saya. Jadi ini kemarin saya bubut sendiri ya, pakai bor tangan manual ya. Ya alhamdulillah lumayan, hasilnya sih lumayan. Tapi nggak rapi-rapi amat seperti yang orinya ini. Tapi bisa dipasang ya. Nah, jadi ini juga setelah dibor ini juga saya dalamannya juga saya ubah ya, upgrade. Saya nggak pakai orian lagi. Jadi di sini saya bukan bicara soal power sebenarnya, tapi lebih ke ketahanan seal ya. Dari konstruksinya saya ubah biar lebih awet aja sih. Jadi saya nggak bicara soal power di sini. Ya powernya standaran aja. Ya kurang lebih lah, paling kalau mau lebih sedikit paling volume dari standar, karena tuntutan dari konstruksi dalamannya. Jadi oke, kita buka aja. Ini sekali lagi saya tegaskan ya, saya bukan mau menjelek-jelekan sebuah produk atau menjatuhkan produk atau apapun itu. Saya hanya berdasarkan pengalaman pribadi aja, pribadi saya. Dari yang mungkin saya nanti akan bicara soal kelemahan dari tabung P5 ya. Jadi sekali lagi saya bukan merendahkan atau menjatuhkan sebuah produk di sini nih. Ya enggak, saya hanya bicara apa adanya berdasarkan pribadi saya aja. Jadi setiap teman-teman orang-orang tuh beda-beda ya pengalamannya. Jadi kita buka aja, kita lihat dalamannya.
Ini P5 ya, ini stainless bahannya, biasa ya, teman-teman juga udah tahu ya. Ini sengaja nggak saya kunci kuat ya, biar bisa dibuka. Tadinya saya mau cari ini yang satu seal jadi double seal aja sih, tapi nggak nemu. Itu udah produk lama. Sebenarnya saya lebih suka yang satu seal aja di sini. Saya nggak suka yang dua. Nah, nanti saya jelaskan ya. Ini ada per ini. Jadi yang oriannya udah nggak ada lagi di sini. Ada satu sih ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini upgradean saya ini punya cerita sendiri ya. Saya terinspirasi dari apa, dari mana, dari unit apa, ya saya aplikasikan ke Upclick. Nah ini kita buka aja, ini yang Orion ya, ini 4 mili. Oh ya saya lupa bawa ini, bawa obeng. Oh ini guling-guling ya. Saya lupa saya bawa obeng ini. Nah ini. Jadi ini yang standaran ya, yang ini aslinya. Jadi yang standar ini dia ada seal inlet ya. Dia kotak ya, bentuk kotak. Terus ini dudukan buat pengunci seal kotaknya. Ini ada gotri ya. Gotri ini seal orinya, begini dia. Begini. Terus ini pernya satu. Sini aja. Ini cincin ini buat seal out kotak ya, aslinya kotak kalau ori. Ini penting. Jadi sebenarnya kalau untuk tabung P5 ini dia sama ya, sebenarnya di dalamannya ini sama ya, ada seal kotak di sini. Gotri per satu ini. Nah, ini dia cuma P5 dia pakai kuningan, kalau ini kan plastik. Ini bedanya ini, kalau P5 ini dia orinya bulat. Kalau ini kan kotak ya. Nah, ini kotak, ini orinya. Beda sini aja sih dia. Kalau sama P5, terus ini ruangan di sini dia agak besar karena tuntutan dari pentil ini. Pentil ini dia 5 mili, kalau yang P5 di sini dia. Terus di sini ada, di dalaman di sini ada o-ring. Sini ada seal juga. Dalam ada. Jadi upgradean saya pribadi saya udah nggak pakai lagi. Saya upgradean pribadi saya nggak pakai gotri ya. Ini juga nggak pakai seal kotak ya. Jadi pertama-tama di sini dalaman di ujung sana ini saya bubut ya. Saya bubut sebenarnya di sana kan ada drat ya buat dudukan ini. Ini dudukan ini kan pakai drat di sana ya. Jadi di dalam ini saya buang, saya rapikan, saya buang semua dratnya. Jadi dia nggak ada drat, nggak pakai ini lagi ya. Karena saya nggak pakai gotri. Terus
Nah, ini sealnya seal bulat ya, tebal bulat dia. Kalau ukuran berapa ya, kalau saya lupa. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya, ukuran o-ring ini dia tebal ya. Ini yang rumit sebenarnya. Saya bikin piston ya, pakai bahan kuningan ini. Jadi diameternya 13 mili ya, dalam sekitar hampir 10. Ini buat dudukan seal 6 mili. Tingginya saya nggak bisa ukur nih, mepet soalnya, mepet. Ini yang bikin susah, yang susah bikinnya ini. Jadi ini ada sejarahnya, ini ada ceritanya kenapa saya bisa terpikir bikin seperti ini. Jadi dulu saya pernah punya Pasopati ya, gejluk Pasopati double power. Jadi dia ada pompa apa namanya, kupler pengisian ya, pakai pompa PCP. Jadi saya pernah servis, saya bongkar punya saya itu. Jadi saya lihat tuh kupler pengisiannya jenisnya seperti ini. Cara apa gimana ya mau jelasin. Pokoknya gini, ada piston begini, ada o-ring, ada per kecil di sini. Udah gitu aja. Dia nekan begitu di dalam tabung Pasopati, nekan aja gitu, dia nggak bocor. Dari situ saya kok bisa kuat gitu. Jadi saya berpikir kenapa nggak saya aplikasikan ke tabung kapsul aja gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini yang susah karena saya bikin ini saya manual ya. Pakai bor, pakai gerinda, amplas sama kikir segitiga ya. Kikir segitiga yang 3 mili itu, ini berjam-jam saya bikin. Dulu pertama saya bikin ini pakai dudukan kaca spion motor, bahan besi, saya bakar, saya rendam sama oli biar nggak karatan, tapi itu nggak lama dia udah karatan. Jadi saya beli yang pipa as batangan kuningan, saya bor di sini, saya bikin ini sampai jadi seperti ini. Terus ini per ya, ini pernya stainless. Ini sih saya kira-kira aja panjangnya berapa, saya sesuaikan aja di sini. Nah gini. Nah, ini jangan sampai per yang bahan baja ya, karena dia mudah karat. Nah, ini stainless. Kalau ini sih bekas punya saya dulu ya. Yang terbaru saya ada pesan ini, saya pesan di toko online. Kalau nama tokonya Delia Spring ya, itu bisa request ukuran per ini, bahan stainless, berapa besar kawat sama lingkar dalam sama luar bisa. Terus ini cincin saya bikin sendiri juga, pakai bor sama amplas sama gerinda aja. Jadi ini ngepres ya di sini. Ini jangan sampai ini ngepres ya. Ini nggak boleh terlalu longgar ya. Bisa geser nanti lubang tengahnya. Lubang tengah ini saya kira-kira aja buat dudukan ini nanti buat penahan per ini. Nah ini. Terus ke per ini. Ini juga saya pesan ini di toko Delia Spring lewat Tokopedia ya. Ini saya kira-kira aja. Ya, yang penting jangan terlalu keras atau jangan terlalu lembek ya. Nanti dia akan bocor. Nah, ini cincin ini biasanya saya cincin aslinya saya ngambilnya kuningan tebal 2 mili kalau nggak salah, tebal. Jadi ini saya kebetulan punya saya yang lama dulu masih ada. Ini 1 mili stainless ya. Saya bikin sendiri cincinnya. Tapi kalau nggak ada yang stainless, yang aslinya juga yang bawaan tabung kapsul juga bisa. Ini di amplas sampai 1 mili ya, atau di gerinda. Jadi tujuan saya amplas biar 1 mili karena biar per ini nggak terlalu pendek nantinya. Jadi bisa lebih panjang sedikit dipapas dari sini. Nah, terus yang ini o-ring biasa ya, P5, ukuran P5, o-ring bulat ya. Ini bulat. Bawaan dari P5.
sama. Terus ini P5. Udahlah, ini semua juga tahu ya, sini juga tahu. Jadi sekali lagi saya bukan bicara soal power di sini. Kalau power ya mungkin beda-beda sedikit lah, beda-beda tipis lah. Tapi kalau volume saya rasa dia agak sedikit besar ya. Tapi saya juga belum pernah ukur ya. Tapi kalau dilihat dari ini, aslinya ini kan dia tebal, ini kan agak tipis kan. Udah gitu dia panjang. Saya yakin ini volume ini mungkin sedikit lebih banyak daripada ini, daripada orinya, karena tuntutan dari ini. Tapi kalau mau rapat lagi, ini bisa aja kita tebalkan menjadi 2 mili ya. Ini cukup memapas volume. Ini bisa juga ditebalkan, atau ini sedikit lebih panjang dari ini, bisa juga, tapi tergantung selera masing-masing. Jadi saya sudah bertahun-tahun ya pakai model beginian persis saya pribadi. Nah ini juga ada ceritanya ini. Nah ini saya dulu terinspirasi ke unit saya dulu yang kedua, Subbison namanya. Subbison saya lihat dia ada ini o-ring, cincin, per sama ini. Jadi saya aplikasikan ke sini. Jadi sebenarnya mohon maaf kalau dari tabung P5 standar itu kelemahannya itu kalau menurut saya itu satu ya. Dari dalaman ini ya, seal ini dia mudah bocor. Dia sering gepeng ini. Kenapa? Ini dia pakai per 1. Per ini keras. Ini terlalu keras ditekan sama per ini. Ini jangan karena ada angin dan kondisi kosong aja ini bisa gepeng ya, karena terlalu keras per ini. Kalau dikasih lembut biasanya terjadi kebocoran. Nah, jadi kelemahan di P5 kalau menurut saya pribadi hanya di sini ya, seal ini dia selalu gepeng. Saya sering servis unit senapan teman-teman yang pakai P5 ya, selalu bocor di sini ya. Terus kelemahannya juga ini kalau menurut saya, dia gotri-nya kalau P5 dia ukuran 7 mili, biasa saya perbesar menjadi 8 mili ya, biar dia lebih menapak di seal kotak sini. Tapi ini harus dibor juga, biar pas 8 mili di sini. Nah ini dibor, kayak ini kan 7 mili. Mari kita pasang dulu ya. Kita pasang. Di cara masangnya gampang ya. Ini awet ya. Konstruksi begini awet, sangat awet lah, karena dia ini permukaannya rata, dia nanti akan menapak begini. Nah, ini rata. Jadi dulu saya sempat mau jual tabung begini, tapi ya saya urungkan niat, siapa mau beli ya. Udah gitu saya bikinnya juga manual, susah, berjam-jam ya. Saya rasa nggak mampu mau bikin kalau dalam jumlah banyak. Nah ini ngepres ya, tapi dia tetap longgar, tapi tetap bisa dilepas itu. Nah begini. Ini saya terinspirasi ke gejluk tadi, ke pompa double powernya, yang pompa PCP nya. Ini masuk gini aja. Nah terus cincin ini ya, ini sini. Nah, terus ini bisa aja sih kalau standaran P5 ini diganti pakai seal ini yang jenis kotak, tapi yang kotak P5 kan ada jual ya. Nah, ini kotak dia agak tebal, mungkin dia lebih awet kalau nggak diubah seperti ini, bisa aja. Nah, ini cincin bekas tabung kapsul saya zaman dulu ya, masih ada saya simpan. Ini pernya. Jadi begini, ini kira-kira aja, ini sangat lembut ya. Jadi seberapa keras per di sini, ini dia tidak akan mengganggu per ini, karena dia terpisah oleh cincin ini. Jadi di sini lebih keras, cincin ini tetap menapak ke sini. Nah, ini lembut ya, pernya lembut, sangat lembut. Jadi seal yang di dalam sini dia nggak mudah gepeng, karena
tekanan per ini lembut. Nah, jadi begini. Jadi ini lebih mirip-mirip ke di sini ya, sama konstruksi di sini seal out sama dengan submission ya. Ini juga pernah saya aplikasikan ke GoPool lah dulu ya, saya punya GoPool. Jadi saya sudah bertahun-tahun pakai ini, pakai jenis apa upgradean seperti ini. Saya pribadi makainya. Alhamdulillah ya, awet, sangat awet. Mau 10 kali pompa sampai angin nggak bisa masuk lagi, itu cukup tahan ya. Kalau P5 yang Orion itu saya juga pernah sih pakai, dia sering bocor di sininya, seal belakang, seal out, karena dia gepeng tadi, karena pakai 1 per. Kalau untuk power ya alhamdulillah. Oke, sampai di sini dulu malam ini review tabung kapsul upgrade saya pribadi ya. Nantikan video saya selanjutnya. Nanti saya mau review juga laras chamber. Nanti ada saya bikin satu-satu videonya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mengaplikasikan tabung kapsulnya modelan beginian ke unit teman-teman masing-masing, ya silakan ya, nggak masalah, dicoba aja, siapa tahu lebih awet kan. Ya dicoba aja. Kalau saya bilang sendiri ya, kalau menurut pengalaman saya sendiri awet ya, tapi nggak tahu kalau di unit teman-teman kalau aplikasi beginian ya saya nggak tahu gimana. Yang penting ini jangan sampai kemasukan air atau terlalu banyak oli atau pasir ya, insya Allah awet. Itu aja sih. Tapi bukan berarti tabung saya ini nggak pernah bocor, nggak bisa bocor ya, enggak, bukan. Ya pasti bocor, pernah. Tapi kalau dibandingkan yang orinya, ya sedikit lebih lama lah dia terjadi kebocorannya. Alhamdulillah ya, karena saya sudah coba bertahun-tahun. Tapi biar gimana pun masih perlu juga di servis ya, dicuci. Meskipun nggak bocor sealnya, diganti dengan yang baru pada saat servis ya. Jadi kalau teman-teman berminat, silakan aja diaplikasikan ke unit teman-teman masing-masing ya. Tapi tabung ini buat sementara saya nggak jual ya, karena susah bikinnya, karena saya bikin juga manual. Saya nggak bisa produksi sampai dalam jumlah banyak ya, saya nggak mampu. Karena bisa setengah hari saya bikin buat satu ini, jadi saya nggak mampu. Jadi silakan aja tadi juga saya sudah jelaskan ukurannya. Kalau mau tanya-tanya juga silakan di komentar, kolom komentar. Nanti saya cantumkan aja di deskripsi ya, ukuran pernya ya, per dari cincin ya, tergantung ya. Kalau mau diubah lebih dari ini ya silakan ya, siapa tahu teman-teman punya ada keluhan P5 nya sering bocor ya, ini bisa dicoba ya, nggak masalah. Silakan dicoba aja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review malam ini ya. Jadi nantikan video saya selanjutnya. Masih banyak sih yang mau saya bikin video ya, dari laras, chamber sampai unit saya jadi. Emang susah ya belinya sedikit-sedikit karena keterbatasan dana saya ya. Ini juga susah mau nabungnya, mau kumpulin duitnya. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sobi, teman-teman semua. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.